Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jibril Awalul, biasa dipanggil Awal. Saya merupakan mahasiswa TI angkatan 2019 Universitas Brawijaya. Kali ini perkenankan saya menjelaskan mengenai materi-materi yang berhubungan dengan parallel processing. Yang pertama ialah perbedaan grid computing dengan komputasi paralel. Sebelumnya, parallel computing itu merupakan salah satu teknik yang melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Jadi itu adalah pengertian dari komputasi paralel. Sedangkan pengertian dari grid computing sendiri ialah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala yang besar. Oke, sekarang kita lanjut aja ke materinya, yaitu perbedaan grid computing dan komputasi paralel. Grid computing sendiri bersifat heterogen, yaitu berasal dari berbagai jenis resource yang berbeda. Sedangkan komputasi paralel itu bersifat homogen, yaitu seluruh resource yang digunakannya pasti sama. Terus perbedaan yang kedua ialah grid computing dapat terdiri dari beberapa cluster. Sedangkan komputasi paralel hanya terdiri dari satu cluster saja. Dan perbedaannya yang ketiga ialah dalam grid computing, pembagian job execution tidak harus sama besar antar resource yang ada. Sedangkan dalam komputasi paralel, pembagiannya harus sama besar. Oke, yang nomor 2 ialah jenis share memory. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenisnya, saya akan menjelaskan pengertian share memory terlebih dahulu. Share memory sendiri merupakan arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor dalam sistem tunggal sehingga dapat memakai memori secara bersama-sama. Nah, jadi itu adalah pengertian dari shared memory. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu UMA yang pertama, yaitu Uniform Memory Access, yang memiliki karakteristik prosesor yang semua prosesornya bisa mengakses semua memori untuk dijadikan sebagai ruang alamat. Maaf, ini ada sedikit salah ketik. Dan yang kedua ialah NUMA, yaitu Non-Uniform Memory Access, yaitu memiliki karakteristik prosesor yang mempunyai bank alamat memorinya sendiri. Makanya, prosesornya itu bisa mengakses memori lokal dengan cepat, tetapi untuk mengakses memori remote itu membutuhkan waktu lebih lama. Dan yang terakhir ialah hybrid memory. Sebelum saya menjelaskan mengenai hybrid memory, ada lagi memori lain yang bernama distributed memory. Nah, distributed memory sendiri ini ialah memiliki arsitektur yang karakteristiknya di mana setiap prosesornya memiliki memorinya masing-masing, sehingga eksekusi instruksinya dapat berjalan secara sendiri-sendiri atau independen antara satu prosesor dengan prosesor yang lain. Nah, prosesor tersebut akan menggunakan jaringan ketika membutuhkan akses ke memori non-lokal. Oke, nah hybrid memory sendiri merupakan memori yang tergabung antara shared memory dan distributed memory tersebut. Makanya, hybrid memory ini dapat dikatakan sebagai penggabungan antara kedua tipe memori tersebut. Biasanya, komponen shared memory memakai mesin SMP atau yang biasa disebut symmetric multiprocessor coherent. Jenis SMP-nya coherent. Sedangkan komponen distributed memory adalah jaringan SMP multiple. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai berbagai macam materi yang ada dalam parallel processing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay safe semuanya.